Dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sebetulnya Rizky nggak salah, keluarga dia sudah nyerahkan, dia mah tidak tahu menahu, taunya beres, sudah lengkap semuanya. Nah itulah kalau secara hukum ya, ketika orang itu tidak tahu, tidak bisa dihukumi dia. Hidup itu emang kocak ya pemirsa. Gak ada angin, gak ada hujan. Nasib Rizky Febian dan Andre Taulani tiba-tiba hampir serupa. Rizky Febian harus menelan pil pahit gara-gara isbat nikah yang ia dan Mahalini ajukan ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasannya karena wali nikah yang ditunjuk Iki dan Lini saat itu gak memenuhi rukun nikah. Kan kalau contohnya pernikahan kurang syarat atau kurang rukun, itu bukan syarat ya, kurang rukun nikahnya, berarti kan pernikahannya jadi tidak sah. Maka jalan keluarnya secara hukumnya tentu dia karena kita anggap ketidaktahuan lah gitu ya, dia harus menikah ulang. Begitupun dengan Andre. Permohonan cerai Andre Taulani terhadap istrinya Erin lagi-lagi ditolak oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Alasannya pun itu-itu aja. Dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Andre dianggap nggak terbukti. Putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre Taulani. Perselisihan pertengkaran antara Andre dan istrinya tidak terbukti. Kalau memang Andre-nya merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, beliau sebagai pembanding bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Sementara Andre masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Lini dan Iki sementara ini belum bisa berbuat apa-apa kecuali nikah ulang. Karena itu, Lini pun disebut-sebut kepikiran sampai jatuh sakit. Gimana gak sakit coba? Mereka dianggap sudah hidup bersama selama 6 bulan tanpa adanya tali pernikahan. Belum lagi, Lini juga diduga sudah berbadan 2. Kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sebetulnya Rizky nggak salah, keluarga dia sudah nyerahkan, dia mah tidak tahu menahu, taunya beres, sudah lengkap semuanya. Nah itulah kalau secara hukum ya, ketika orang itu tidak tahu, tidak bisa dihukumi dia. Senasib dengan Andre, yang gugatan cerainya kepada Erin berujung alot. Proses cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven juga diprediksi bakal alot. Pasalnya baik Baim ataupun Paula sama-sama berjuang keras untuk mendapatkan hak asuh anak mereka Kiano dan Kenzo. Meskipun Kiano dan Kenzo lebih dekat dengan Baim, tapi secara hukum Paula juga berhak mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Yang teranyar, Paula bahkan bikin baper netizen lantaran mengunggah video kebersamaan dirinya dengan Kiano dan Kenzo. Dalam story Instagramnya, Paula juga mengungkapkan kesedihannya lantaran harus pergi ke Belanda untuk urusan pekerjaan. Rumors yang beredar bahwa hak asuh anak itu udah diambil sama salah satu tuh belum kan? Belum, masih proses ini kita. Selalu saya selalu ingat mama, ya selalu kok saya selalu. Karena Baim aku jadi pergi ke kajian, jadi gitu. Jadi aku bersyukur sih gitu. Entah apa yang terjadi di kalangan selebriti. Mengapa semua seolah-olah tak ingin bercerai? Bukankah mereka menikah atas dasar cinta? Mengapa cinta begitu mudah luntur? Meski pernikahan sudah berjalan belasan tahun. Ya, Asri Wulas contohnya.
17 tahun menikah dan punya 3 orang anak, Asri malah gugat cerai suaminya. Asri bahkan diisukan punya pacar baru dan saat ini tengah pelesiran ke New York. Nah, itu temanku, lucu banget. Temanku itu punya anak, punya istri loh. Besok kita mau ke rumahnya untuk makan malam. Jadi bukan pacarku ya. Perkaranya terdaftar sejak tanggal 24 Oktober 2024. Yang mengajukan gugatan itu Asri Pramawatinya.